Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayat. Ikuti bersama-sama. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Para peserta pesantren kilat Pusanlat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini di bulan Ramadan, insya Allah kita sedang menjalankan ibadah puasa hari yang ke-11. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita, ya, puasa kita, sholat kita, sedekah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, penyaji akan menyampaikan tentang waladun sholihun. Artinya apa waladun sholihun? Arti waladun sholihun yakni anak-anak yang soleh, anak yang soleh. Oleh karena itu, mari kita, ya, beriktikad, berniat dalam hati dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh, yang solehat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, yakni surat Al-Baqarah ayat 183 yang berkenaan dengan puasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Wahai orang-orang yang beriman, dikhususkan orang yang beriman,
Berarti yang tidak beriman nggak dipanggil. Ya. Di ayatnya amanu, orang-orang yang beriman. Telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang terdahulu sebelum kalian, supaya kalian bertakwa. Hadirin sekalian, konteksnya berpuasa untuk orang yang beriman ini adalah merupakan kewajiban termasuk kita ya, yang hadir di sini, mudah-mudahan sedang menjalankan ibadah puasa. Salah satu dari ciri-ciri anak yang soleh adalah senantiasa patuh taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Taat kepada Allah, yakni diantaranya menjalankan perintahnya berupa puasa di bulan Ramadan. Jadi anak yang soleh ini telah didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Memohon kepada Allah nih. Yang pertama doa Nabi Ibrahim, yakni selalu berdoa, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahilah, berilah kami keturunan anak yang soleh. Nah, doa ini didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim dikaruniai anak yang pertama, yakni yang menjadi nabi juga, yang diberi nama Ishak. Ishak ini anak dari Nabi Ibrahim, istrinya Siti Sarah. Kemudian Nabi Ishak sudah dilahirkan, besar dan jadi nabi juga, melahirkan keturunan nabi-nabi dan seterusnya, Yusuf ya, kemudian Nabi Daud dan seterusnya. Itu adalah anugerah dari Allah berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Kemudian Nabi Ibrahim selalu berdoa lagi ketika dia sudah menikah dengan Siti Hajar, istri yang keduanya, berdoa, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahilah, berilah kami keturunan anak yang soleh. Dan doanya didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa para nabi ya. Maka diberikan oleh Allah keturunan anak yang soleh yang bernama Ismail. Nabi Ismail alaihissalam yang menjadi nabi juga. Ini anak soleh. Jadi sejarah atau tarikh kisah ya, dari anak soleh ini sudah dicontohkan, sudah ada dari sejak zaman dahulu. Nah, ini yang utama sekali dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya sampailah kepada kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini istilahnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang terbaik ya. Karena banyak nabi yang diutus, kurang lebih 124.000 nabi dan 313 rasul. Itu yang terbanyak umatnya
Insya Allah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat beruntung. Kenapa Pak beruntungnya? Beruntungnya, insya Allah akan masuk surga lebih dahulu. Amin. Amin. Tapi ingat juga, hati-hati ya Warni. Kalau masuk surga terlebih dahulu, maka akan masuk neraka juga terlebih. Nah, oleh karena itu kita harus memilah bagaimana kiat jadi anak yang soleh. Nah, anak yang soleh ini bukan langsung jadi begitu saja, tapi diawali dari perjalanan orang tua kita. Dari semenjak dalam kandungan ibu kalian, itu betul-betul diperhatikan, baik itu makanannya, baik itu perbuatannya, ucapannya. Yang akan membentuk anak soleh selalu harus dijaga. Jadi hal-hal yang thayyib, yang bagus, yang selalu dikonsumsi oleh kedua orang tuanya, karena akan melahirkan keturunan anaknya yang soleh, yang solehah. Jadi anak ini merupakan amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak itu amanat. Menyia-nyiakan amanat berarti khianat. Khianat berarti dosa besar. Dosa besar berarti apa? Kalau tidak taubat neraka urusannya. Jadi taubat dulu. Jadi sebelum wafat, sebelum kita mati, ya, itu harus bertobat dulu. Apa tugas orang tua untuk membentuk anak yang soleh, yang solehah? Yang pertama tadi diawali dari cara perbuatannya, dalam kandungannya selalu dikonsumsi hal-hal yang halal, yang baik-baik ucapannya dan seterusnya. Setelah lahir, tugas orang tua adalah memberi nama anak yang baik. Kalau laki-laki misalnya Abdullah, kalau perempuan misalnya Siti Solihat, Siti Aminah, Siti Hajar. Nama-nama yang bagus. Nama kita juga bagus. Pemberian orang tua bisa diawali dari Muhammad. Misalnya Muhammad Abdul Aziz, Muhammad Yusuf, Nabi Yusuf, ganteng. Atau Siti Fatimah, cantik. Itu diberi nama yang bagus. Nih. Kemudian tugas daripada orang tua setelah memberikan anak, memberi anak namanya yang bagus. Kalau mampu, orang tuanya itu, si anaknya itu diakikah. Kalau laki-laki, akikah dengan apa? Kambing ya, yaitu 2 ekor. Kalau perempuan 1 ekor. Ini menandakan laki-laki itu lebih besar tanggung jawabnya dibanding perempuan. Ini. Jadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin para wanita. Nah, jadi anak soleh begitu. Nama yang baik, diakikahi kalau mampu. Setelah itu otomatis sunat, disunat. Itulah kewajiban daripada orang tua. Kemudian dididik ciri-ciri anak yang soleh. Yang pertama, ya, sudah diajarkan oleh orang tuanya. Pertama, kalimat-kalimat thayyibah.
La ilaha illallah, Allahu akbar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan seterusnya. Diberi nama yang baik, kemudian diajarkan kalimat-kalimat thayyibah yang bagus. Ini sehingga anak setelah dewasa, setelah besar, anak itu akan terbiasa. Jadi yang utama itu agamanya yang dibangun. Kalau agamanya bagus, insya Allah yang lain juga akan mengikuti bagus. Jadi di zaman sekarang, kalian jangan terobsesi oleh budaya-budaya ya Barat yang selalu mengesampingkan masalah agama. Kita ini orang manusia yang beragama, insya Allah kalau beragama pasti akan selamat terus. Yang penting kita berpegang teguh kepada agama Allah, yakni dinul Islam, berpegang teguh kepada Al-Quran, hadis, ijma para ulama, dan qiyas. Ini, jadi menjadi anak soleh itu tidak semudah apa yang kita bayangkan dan lihat. Jadi anak soleh pertama taat kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana taat kepada Allah dan Rasulnya? Kalau Allah memanggil, hakikatnya Allah memanggil lewat muazin, azan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu diseru, ya, didatangi, dan kita jawab sesuai dengan yang dikumandangkan azan. Tapi apabila muazin hayya 'alas shalah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Demikian juga hayya 'alal falah, disambut itu. Jadi anak soleh datang itu masjid, pekerjaan apapun ditunda dulu. Hak Allah lebih utama, karena yang menciptakan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memfasilitasi hidup Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian hidup, diberi makan, diberi minum, diberi pakaian, dan seterusnya, hakikatnya dari Allah lewat orang tua kalian. Nah, ini yang wajib disyukuri. Jadi anak yang soleh solehat diantaranya mensyukuri segala nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersyukur kepada kedua orang tuanya. Itu anak yang soleh. Ya. Jadi bukan anak yang salah, anak yang soleh solehat. Sesuai dengan sabda Nabi, ya, idza matabdu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila anak Adam itu maksudnya kita semua kan turunan Adam. Entah turunan yang berapa ya? Ya Mas ya, ini jumlah penduduk berapa miliar ya Mas? Mungkin ada 10 miliar, 20 miliar. Tidak percaya itu sendiri. Apabila anak Adam, berarti anak manusia itu wafat, meninggal dunia, meninggal apa mati? Hah? Meninggal apa mati? Kata saya mati. Coba baca, ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa ma, nggak ada wa ma meninggal. Nah. Apabila anak Adam mati, meninggal dunia, maka putuslah amalnya selama dia itu terputus. Maka diantaranya yang tidak terputus ila min salasin, maksudnya kecuali 3 perkara. 3 perkara itu diantaranya yakni waladun sholih yad'ulah, yaitu anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Itu ada 3 perkara. Yang pertama, kalau 3 perkara kita lihat, pertama sodaqatin zariyah, sodaqah jariyah. Yang kedua awal, yaitu ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat untuk orang lain.
tentunya bagi diri sendiri bermanfaat, untuk orang lain apalagi. Yang ketiga itu waladun soleh. Ya, mulai. Anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Nah sekarang Bapak tanya, kalian mendoakan kedua orang tua sehari berapa kali? Berapa? Berapa kali ya? Berapa kali? Dalam kesempatan ini kita tidak usah tegang-tegang, kita fleksibel aja. Ya. Bulan puasa tapi tetap semangat. Ya, jangan loyo, jangan ngantuk. Ya. Puasa bukan mendidik anak jadi malas, tidak. Tapi puasa mendidik anak jadi takwa. Itu anak soleh saja indikatornya. Jadi anak soleh itu untuk bertakwa. Kita wajib mendoakan kedua orang tua kita berapa kali, Pak? Sebanyak-banyaknya. Kalau menjawab 5 kali, boleh juga, tapi itu pelit. 7 kali pelit. Tapi sebanyak-banyaknya, karena kita dibesarkan sampai sebesar ini jadi anak SMA kelas 1, kelas 2, kelas 3, 10, 11. Itu bagaimana coba perjuangan orang tua. Ayo, mengandung kalian, melahirkan kalian, antara hidup dan mati. Lupa itu. Antara hidup dan mati. Ketika dikandung di rahim ibunya, kemana-mana dibawa, ke pasar, milu, ke warung ikut, sebaik ikut-ikutan, nggak pernah ditunda dulu. Diam kamu di sini, enggak kan? Dengan penuh wahnan ala wahnin, dengan penuh susah, payah dan bertambah payah. Dengan penuh kesabaran ibu kamu itu mengandung kamu itu. Makanya kamu harus berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibu. Kata ibumu. Rasulullah. Ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah kedua orang tua saya yang wajib saya taati patuhi? Apa kata Rasulullah? Pertama menjawab, Umi sampai 3 kali, baru abuka, bapak. Kenapa mesti ibu? Ayo, kenapa mesti ibu? Karena ibu yang mengandung dan melahirkannya dalam penuh kesakitan antara hidup dan mati. Ya, udah gitu lahir. Pas lahir, nangis lagi bayinya, dan ibunya juga nangis. Itu normal, tangisannya bahagia kan? Tapi kalau kita lihat, ada yang melahirkan tertawa, gimana? Bidan pun lari kan? Gimana aja? Nggak mungkin. Pas melahirkan tertawa-tawa, lari bidannya ketakutan. Melahirkan kalian. Udah melahirkan anaknya yang pertama, kedua, sampai ketiga. Itu perjuangan membesarkan kalian. Ingin anaknya menjadi anak yang soleh, yang solehah, sehingga dididik oleh kedua orang tuanya dengan baik. Pertama tadi mengenalkan ya, asma-asma Allah. Ya. Ketika kalian melahirkan, diajani. Sebelah kanan itu diajani, sebelah kiri di koma. Maksudnya apa, Pak? Memperkenalkan ayat yang pertama itu tentang kebesaran Allah. Hanya itu yang terdengar yang pertama kali, bukan pas lahir langsung dangdut, joget, lain. Jadi supaya membekas dalam hatinya. Itu yang pertama, kalimat yang pertama. Menyaksikan, ya, bersahadat. Makanya sebelum kita lahir pun kita sudah bersaksi di alam ruh. Apa kata Allah? Alastu birabbikum. Apakah kamu mengakui bahwa aku ada Tuhanmu? Kata Allah. Ruh kamu menjawab, qalu bala syahidna. Ya, kau adalah Tuhanku Allah yang wajib disembah.
dibesarkan. Ya. Mendoakan orang tua itu sebanyak-banyaknya setiap sholat tuh. Doanya gimana? Doa orang tua? Robbi firli wali walidaya warhamhuma kama robayani shaghira. Anak yang tidak mendoakan orang tua termasuk anak yang durhaka. Makanya di sholat itu bukan 5 kali berdoa tentang itu, lebih. Contoh, imam atau kalian sedang membaca Al-Fatihah, di ayat terakhir itu ghairil maghdubi alaihim waladdallin Rabbi pilih wali walidayya amin. Gitu ya. Itu berapa kali? Kalau 17 rakaat berarti 17 kali. Belum doa-doa hariannya, doa setelah sholat dan seterusnya. Insya Allah kalian barakah, hidup itu akan barakah. Makanya patuh kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua kalian, terutama ibu kalian. Apa yang pertama? Nanti kalau sudah dewasa seperti ini, pertama jaga sikap. Ucapan kalian harus sopan santun kepada orang tua. Orang tua itu siapa? Yang melahirkan kalian, ibu kalian, bapak kalian. Di sekolahnya guru kalian itu orang tua. Harus bagaimana? Hormat, sikap yang bagus. Dengan demikian, kalau kita sudah berbuat yang baik, ya, insya Allah kita bisa menjadi anak yang soleh. Waladun soleh. Hanya anak yang soleh, yang selalu dinantikan, yang selalu dibangga-banggakan oleh kedua orang tuanya, dia bisa menolong di dunia sampai akhirat. Bukan anak yang salah, anak yang soleh. Orang tuanya besok sholat zuhur, sholat. Neng Astri sholat. Kalau kita berhalangan, sebetulnya tidak usah disuruh sholat itu, kewajiban, kebutuhan. Makan nggak pernah disuruh habis 2 piring, belum disuruh. Sholat mesti disuruh. Ya. Nah sekarang bulan puasa, konteksnya bulan puasa harus lebih meningkatkan kualitas ibadah kita. Nah ini, apa yang harus kita kerjakan di bulan puasa ini amalannya? Di antaranya amalan-amalan di bulan puasa tentu yang wajibnya puasa dulu. Tadi sudah dijelaskan bahwa puasa adalah wajib hukumnya bagi orang-orang yang beriman. Sebab jangan heran kaget, banyak di luar sana, mungkin di pasar di mana banyak orang yang tidak berpuasa. Itu tidak aneh, berarti imannya sedang turun. Sudah berpuasa, amalannya pertama, coba diusahakan selalu bertadarus Al-Quran, walaupun hanya 1 surat atau 2 surat, 3 surat, atau 1 ain, 2 ain, baca. Sebab orang yang membaca Al-Quran bertadarus di bulan suci Ramadan dengan tartil, dengan baik, dengan kontinu terus istiqomah walaupun sedikit. Sebab Allah itu menyukai amalan yang sedikit tapi kontinu terus menerus, daripada baca 1 juz 5 bulan atau baca 5. Bulan Ramadan saum ini kita manfaatkan sebaik-baiknya, karena kita belum tentu bisa hidup di Ramadan berikutnya. Jadi anggaplah supaya lebih mantap, lebih khusyuk, bahwa Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagiku. Jadi lebih mantap ibadahnya, puasanya lebih mantap, sholatnya lebih mantap, niatnya lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Kalau kita sudah punya itikat niat yang baik, insya Allah Allah akan memberikan petunjuk kepada kita. Inilah anak yang soleh, membaca Al-Quran ya, dengan khusyuk. Silakan
dibiasakan bertadarus di masjid atau di rumah, silakan. Yang kedua, di dalam bulan puasa juga anak-anak yang soleh selalu menjaga puasanya dari hal-hal yang membatalkan puasa. Apa itu Pak? Yang membatalkan puasa banyak. Jangan sampai puasa kita ini hanya yang ada haus dan lapar. Kamu soimin salamin siang ila jual akus. Kata Rasul, banyak dari umatku berpuasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Jangan sampai seperti itu. Makanya jaga puasa, jangan sampai sedang puasa kalian makan di tempat yang tersembunyi, nggak ketahuan, minum, pas ditanya puasa-puasa, lemes lagi, pura-pura. Sebab yang tahu puasa siapa? Yang tahu kita berpuasa? Diri kita sendiri dan Allah. Sebab puasa termasuk ibadah sirri, ya, ibadah yang rahasia, nggak kelihatan. Belum tentu kamu jamin kamu itu puasa. Yang tahu siapa Pak? Kamu sendiri. Bisa saja kamu sekarang masuk ke kamar, minum aqua 1 botol, pas keluar kamar sudah puasa. Bisa saja seperti itu. Anak yang soleh tidak seperti itu. Dia tetap komitmen. Allah selalu melihat dimanapun kita berada. Takutnya kepada Allah betul-betul sudah dalam hatinya. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Takutlah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Jadi dari kecil, dari TK, SD, SMP, SMA, SMK sekarang, masa remaja, ditanamkan jiwa takwaannya itu. Nah, kemudian sedang puasa, anak yang soleh tidak berkata dusta, berbohong. Jujur saja, jangan berbohong, dan selalu menjaga puasanya dari semenjak terbit fajar sampai terbenam mata waktunya azan maghrib. Dijaga. Nah, ini anak yang soleh. Jadi anak yang soleh itu dambaan orang tua, patuh kepada Allah dan berbakti kepada orang tuanya. Kemudian kalau mau sholat betul-betul diperhatikan, ya, waktu sholat, dan kita menyambutnya dengan baik. Ini. Kemudian yang dicontohkan lagi oleh Luqman Hakim kepada anaknya. Apa kata Luqman Hakim dalam Al-Quran? Surat Luqman itu, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah. Syirik, orang yang disebut musyrik. Jangan syirik, ya, menyekutukan Allah, menduakan Allah, ya, minta ke mbah, minta apa? Minta kroket, ya, minta sesuatu. Jangan syirik kamu. Inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya syirik itu dosa yang besar, aniaya yang besar. Itu Luqman Hakim kepada yang mengajarkan jangan kamu syirik. Hendaklah birrul walidain, anak soleh itu tadi, berbuat baik kepada kedua orang tua. Anak soleh, ya, anak soleh, bukan anak salah. Jadi doa anak yang soleh itu, walaupun ibu bapaknya sudah meninggal dunia, tetap akan nyampe doa-doa anak soleh. Ya Allah, subhanallah, ibunya misalnya sudah meninggal dunia, sudah wafat, dikubur, ya, misalnya sedang disiksa kubur oleh malaikat, disiksa karena banyak dosanya. Tapi anaknya yang di dunia, anak yang sangat soleh, anak soleh, selalu mendoakan, ngaji, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, baca alhamdulillah sampai selesai, mendoakan terus.
Ketika sedang siksa, apa kata Allah? Wahai malaikatku, hentikan siksa kepada orang itu. Kenapa ya Allah? Orang ini banyak dosanya ya Allah. Hentikan. Kata aku, hentikan. Kenapa? Sebab anaknya sedang belajar Al-Quran. Subhanallah. Ini yang akan soal seperti itu untukmu. Ya? Sebab di zaman sekarang pergaulannya kan udah luar biasa ya. Kalau tidak difilter, disaring dengan agama, akhlakul karimah, akhlak yang bagus, bisa terjerumus kalian kepada hidup keduniaan. Silakan otaknya boleh Jerman, boleh, tapi hatinya tetap Mekah. Hebat. Tauhidnya bagus, ibadahnya bagus, muamalahnya bagus. Jadi anak soleh. Kita lihat contoh tadi, Nabi Ibrahim dikaruniai anak, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Ujiannya terberat. Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya, Nabi Ismail alaihissalam. Bagaimana jawaban Nabi Ismail alaihissalam ketika gini kata Nabi Ibrahim pada bapaknya, wahai anakku Ismail, aku bermimpi, aku menerima wahyu ilahi bahwa aku harus menyembelihmu. Kira-kira kalau kamu gitu gimana? Ayo. Oh, kalau Nabi Ismail apa menjawabnya? Wahai bapakku, ya abadi, kerjakanlah, laksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah, dan mudah-mudahan aku termasuk orang yang sabar. Itu para nabi, rasul. Zaman sekarang nggak mungkin bapak kamu sebenarnya kamu wah udah gila bapak ini, suruh menyembelih anaknya. Tapi kita melihat contohnya kesabarannya itu, hormatnya kepada orang tua. Nabi Ismail alaihissalam ini diangkat jadi nabi, sabar. Jadi peran anak soleh ini sangat besar sekali untuk dunia dan akhirat. Kita selalu berdoa mudah-mudahan juga dijadikan anak yang soleh dan soleha, yang bahagia, yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Bukan hanya permohonan itu, tapi harus diapakan, dididik, dilaksanakan, diajari anak itu hal-hal yang baik, yang bagus. Nanti kamu juga yang apabila punya anak begitu, ajari anakmu dengan apa-apa, dengan agama, dengan hal yang bagus, yang baik. Insya Allah keturunannya akan soleh-soleh. Kamu punya pasangan calon diidamkan, mudah-mudahan orang yang soleh. Amin. Kalau perempuan dapat yang soleh, bukan namanya si soleh ya, cuma si soleh ya, nah soleh bukan ya. Ini jadi kriteria anak yang soleh diantaranya, pertama selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepadanya, dan bersyukur berbuat baik kepada kedua orang tuanya, dan selalu bergaul dengan orang-orang yang baik, bermuamalah, berinteraksi dengan sesama dengan penuh tutur kata yang baik, akhlak yang bagus, yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, hidupnya bermanfaat. Jadilah kamu anak yang soleh, solehah, dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak amal soleh. Insya Allah jadi anak yang soleh. Sebab dalam suratnya dijelaskan, ya, otomatis kalau ada amanun orang yang beriman, berarti wa amilus solihati, dan beramal soleh. Tidak cukup hanya beriman, tapi harus beramal soleh. Hanya beriman saja, tidak beramal, itu kosong. Beramal saja tidak beriman, itu pun sia-sia. Jadi harus satu paket, beriman dan beramal soleh. Di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya momen Ramadan ini dengan memperbanyak amal soleh.
sehingga menjadi anak yang soleh dan soleha. Setelah selesainya Ramadan, ini setelah kita kan dididik nih di Ramadan nih sebulan penuh, dididik, dilatih, tidak makan, tidak minum di siang hari, dilatih. Nanti juga di luar Ramadan 11 bulan berikutnya dilatih lagi. Senin, Kamis, puasa sunnah, ya, puasa Yaumil Bid 13, 14, 15 tanggal Islam, ya, puasa sunnah banyak, puasa Daud, Nabi Daud alaihissalam, 1 hari puasa, 1 hari buka, puasa sunnah maksudnya, bukan puasa wajib. Kalau puasa wajib hari ini puasa Pak, besok buka lagi, tidak. Wajib itu harus ya, 1 bulan. Ini sebelum puasa kalian tentunya amalannya di bulan puasa ikuti ibadah sunnah sholat tarawih. Sholat tarawih tidak? Sholatnya tidak usah disuruh. Mau 11 rakaat, mau 23 rakaat, mau 36, mau 100 rakaat, tidak masalah. Jangan dipermasalahkan, jangan diperdebatkan. Semuanya benar, yang salah yang tidak sholat. Ya. Kemudian setelah sholat kalian niat puasa. Selalu niatnya setiap malam. Tidak niat berarti tidak sah. Niat puasa bisa kan? Insya Allah bisa. Apa? Nah, setelah itu puasa bukan hanya namanya saja, tapi diisi dengan amalia-amalia yang bagus, yang baik. Terus begitu. Waktu sholat jalan ke atas dari Quran terus sampai datangnya waktu azan maghrib buka. Pas buka tentunya dengan yang manis disunahkan. Makan kurma yang ganjil 1 atau 3 atau minum air putih. Setelah minum baca doa puasa. Bisa kan? Allahumma syukur dan seterusnya. Itu etikanya seperti itu. Insya Allah barokah. Kemudian sholat tarawih, makan sahur. Makan sahur itu barokah. Makan sahur lah. Jam berapa Pak? 3:30 atau jam 4 ya. Jangan jam 5 mulai sahur. Ya. Betul ya. Jadi harus ini untuk mencetak anak-anak soleh seperti itu, dibiasakan. Insya Allah kalian akan bahagia. Ya. Puasa itu sehat. Ya. Asyam, puasa itu sehat. Dia harus berpuasa. Yang sakit Pak, boleh uzur tidak puasa. Tapi yang sehat, mengaku orang beriman, mari kita tunaikan ibadah saum, ibadah puasa dengan penuh keikhlasan. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang berpuasa di bulan puasa karena iman kepada Allah ya, dan ikhlas wa ihtisaban penuh keikhlasan, ghufira lahu, maka diampuni segala dosa-dosanya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosanya yang terdahulu. Man qama Ramadhana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orangnya yang sholat tengah malam, yang mulai tarawih dan seterusnya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang terdahulu. Dan munajat kepada Allah, berdoa untuk kita dan berdoa untuk kedua orang tua kita. Terus Rabbik pilih warhamni. Ya, Rabbik ada juga doa dalam sholat ya, dibaca selalu ketika duduk. Dua di antara dua sutra pilih warhamni wajburni warjukni wahdini wafini wa'ani dibaca ya. Topik pilih wali daya dibaca sebelum amin ya, pelan-pelan walaupun topik pilih setelah sholat doa lagi ya. Itu ciri-ciri dari anak yang soleh. Baiklah para peserta sanlat sanlat yang berbahagia, sebelum Bapak tutup acara ini atau materi tentang Waladun Soleh, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Yang mau bertanya boleh ya, silakan. Ada yang mau nanya? So, ada yang ingin bertanya? Pak, kalau misalnya
sholat taraweh kan ada yang 11, 21 gitu kan. Itu kalau semakin banyak ininya, semakin banyak rakaatnya berarti semakin banyak pahalanya. Tuh. Ya. Jadi sholat sunat tarawih ada yang 8 tambah 3 jadi di 11, ada yang 20 tambah 3 23, ada yang 33 tambah 3 di 36 sampai ada yang 100. Makin banyak otomatis semakin banyak pahalanya. Betul. Makin banyak. Jadi jangan kebut-kebutan. Karena sholat itu hakikatnya kita sedang berdialog, berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa mesti cepat-cepat? Tumaninah aja, tenang aja. Ya. Jangan sampai sholat tarawih datangnya pas pertengahan, ikut sebentar, datang paling akhir, pulang paling awal. Jangan sampai seperti itu. Betul, lebih banyak, lebih bagus. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ada anak soleh, silakan. Kalau ada yang puasa ngeluh terus tapi tetap menjalani puasa, batal? Kalau sedang puasa ngeluh apa? Ngeluh terus. Mengeluh. Nah, subhanallah. Kalau sedang berpuasa, kalian tadi dikatakan wahtisaban dengan penuh keikhlasan, ikhlas. Nanti kalau mengeluh terus nanti mengurangi pahala puasa. Sebab ada batal puasa, batal pahala, mengurangi. Kalau batal puasa udah tahu minum sengaja. Kalau nggak disengaja mah nggak batal, misalnya lupa. Misalkan pernah tuh ke bawah minum aja 2 gelas, ingat saya sedang puasa, ya alhamdulillah. Atau habis kalian dari mana pulang makan, sudah makan, puasa belum minum lagi gimana? Nih, jadi batal puasa terus, tapi batal pahala puasa itu batinnya mengurangi itu. Kita tadi kan berdusta, mengeluh terus mengurangi itu pahala. Ikhlas saja. Tidak ada orang yang mati karena berpuasa. Dan Allah meringankan bagi mereka yang berat untuk berpuasa karena uzur terhalang, karena sakit atau tidak mampu dan semua orang itu boleh, tapi harus dibayar dengan fidyah dan sebagainya seperti itu. Adanya yang lainnya yang mau nanya lagi silakan. So yang mau nanya gratis nanya mumpung di dia. Ya. Habis lagi mas. Demikian yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya sampaikan masalah waladun solihun, anak yang soleh. Mudah-mudahan kita termasuk anak yang soleh dan solehah. Dan mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang dan barokah. Diberikan rezeki yang halal, thayyibah, mubarakah. Dan mudah-mudahan semuanya kita ini diwafatkan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan kehilafan. Adanallah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tambah ya supaya lebih berkah lagi ya. Kita berdoa di bulan puasa ini. Mudah-mudahan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Adini yang melakukan dan sallallahu alaihi Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina fil awwalin wal akhirin wa ashabi rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana
wa ruku'ana wa sujudana wa qumudana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa ta'ambudana wa tahlilana wa tasbihana wa tamim taksirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'alna waladan sholihan, Allahumma ja'alna waladan sholihan, Allahumma ja'alna waladan sholihan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqiman sholati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.